Kita berada di episode 49 Toxic Relationship, bagaimana dan apa dan Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati207. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Senang banget tentunya gue bisa menyapa kalian lagi di kesempatan pagi hari ini. Kalau kalian mungkin ngedengernya pagi atau nemunya siang, ya mohon maaf ya. Gue mau ngasih tahu ke kalian, gue itu kalau siaran itu biasanya di pagi hari sekitaran jam 9 atau jam 10. Karena kerjaan gue kan malam ya. Jangan curiga kerja apa bang malam-malam ya kan. Jadi LC loh. Jangan berbaik sangka gitu sama saya, nggak enak. Saya juga selalu mengingatkan kepada kalian untuk yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Kenapa? Karena kalau kalian gak subscribe itu ruginya tuh kenapa coba? Karena begini, subscribe itu gratis. Memang sih yang bakalan dapat duit, monetisasi segala macamnya itu saya. Tapi untuk bahas beberapa tema, bahas beberapa knowledge, itu kan saya juga butuh riset, butuh dari pengalaman pribadi, butuh dari belajar dulu sebelum saya menyampaikan sesuatu. Jadi kan kalian itu tinggal klik, dengar, like, komen, dan juga share bila perlu, dan udah gitu. Tiap harinya tuh kayak gitu doang gitu. Jadi kayak dapat ilmu gratis cuma modal subscribe gitu kan. Nah bagi yang belum subscribe ya silakan subscribe. Tapi bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banget ya karena dukungan kalian, like kalian, dan intinya tuh energi positif dari kalian itu bener-bener penyemangat saya banget, dan juga tim ya. Maksudnya tim ini Jahid Tel Aviv, salah satu editor gue dan juga penyemangat hidup gue juga di alam goib ya kan. Intronya agak kepanjangan kak, nggak apa-apa deh, podcast gue gitu. Nah siapa nih di antara kalian yang terjebak dalam toxic relationship? Sebelum saya bahas kenapa terjebaknya, apa solusinya, sebelum saya bahas itu, saya akan ngasih tahu juga kepada kalian definisi dari toxic relationship. Toxic relationship ya, pertama itu dari toksiknya dulu. Toxic itu racun ya, sesuatu yang gak enak, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang penuh drama, sesuatu yang penuh dengan alemong, menyedihkan. Nah itu namanya toxic ya. Dan relationship itu sendiri adalah hubungan seperti economy relationship, kemudian friends relationship, lalu kemudian ada juga hubungan ya, ada hubungan pertemanan, hubungan percintaan, ada hubungan di luar ada motor ini banget deh, ada hubungan percintaan, seperti itu. Relationship itu adalah hubungan. Nah jadi toxic relationship adalah hubungan racun, hubungan yang penuh dengan drama, hubungan yang penuh dengan ketidakenakan begitu. Jadi kalian bisa paham dulu ya. Terus tanda-tandanya apa nih kalau kita tuh dalam toxic relationship? Tanda-tandanya itu adalah kalian tuh sering banget yang namanya berantem. Sering kalau ada masalah dikit itu emang sulit untuk dipecahkan. Berantem itu sebetulnya karena menyatukan dua sudut pandang yang berbeda untuk bisa mencapai satu kesepakatan yang disepakati. Tetapi ternyata di tengah perjalanan menemukan kendala yang begitu besar. Jadi tidak menemukan titik terangnya. Si A atau si pasangannya bilang enggak, ini harus ke kanan karena kamu enggak ngerti banget. Si B atau pasangannya akan mengatakan enggak, ini harus ke kiri. Kenapa? Karena saya sudah berpengalaman. Walaupun saya tidak tahu tentang ini, tapi saya sudah berpengalaman. Dan lain sebagainya. Tidak adanya titik tengah, lalu kemudian apalagi kalau sudah sampai kepada kekerasan ya, penamparan, lalu kemudian penindasan, pengejekan, itu sudah masuk dalam kriminal dan itu harus banget dihilangkan. Problemnya ini dia. Kenapa disebut dengan toxic relationship? Udah tahu suka berantem, udah tahu suka debat, udah tahu banyak banget yang tidak cocok. Problemnya terjebak dalam sebentar, gue barusan makan.
Terjebak dalam kasih asmara yang pernah ternoda, dihempas keras gelombang dan tertimbun batu karang. Kemana lagi harus mencari? Terjebak dalam urusan cinta. Karena aduh gimana ya kak, meskipun dia menyakiti aku tapi aku masih cinta banget sama dia, kata si onohnya. Kata si sebelahnya juga, gimana ya, meskipun aku tukang mukul tapi aku tuh nggak bisa banget kehilangan dia. Kan capek. Kalian ngerti capek nggak sih? Kalian ngerti capek nggak sih? Kayak gitu tuh nguras energi banget gitu loh. Getaran di hatiku yang lama haus akan belayanmu seperti saat dulu. Capek gue nyanyi mulu ah. Intinya tuh capek gitu kan. Apa hubungannya kak sama lagu itu tadi sama ininya? Nggak ada hubungannya sih, karena emang lagi enak aja gitu ngelatih tenggorokan. Yuhu. Nah, terus gimana kak agar kita tuh bisa terhindar dari yang model-model gitu? Udah terlanjur cinta nih. Nih ya, yang kalian itu kenapa sebelum solusi deh. Kenapa bisa seperti itu dulu ya sebelum solusi? Karena biasanya kalian itu kepincut sama keindahan fisik. Hampir rata-rata itu karena tipe gantengnya itu, atau bagi yang perempuan ya lekong lagi. Nah, jadi karena ketampanannya setipe dengan apa yang dia mau, atau karena kecantikannya itu juga setipe dengan yang dia mau, sehingga masih kepincut dalam suasana keindahan fisik. Dan ini sebetulnya, kak apakah ini normal? Ya normal, seseorang itu suka dengan keindahan fisik. Seperti banyaknya orang menyukai aku karena aku amazing, karena aku special, itu juga kan bagian dari normal gitu. Kayak kamu terpesona dengan aku. Terpesona ku pada pandangan pertama. Bisa diem gak kak? Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah, ada nih orang-orang yang suka dengan kekerasan batin dan tidak suka dengan yang nurut-nurut. Loh kak, memang ada ya orang seperti itu? Ada. Dikasih yang nurut itu kayak kurang greget gitu, dikasih yang baik kayaknya kurang greget gitu. Makanya ada orang-orang yang tipenya suka dengan bad boy. What you gonna do when you come for you, bad boy. By the way, Will Smith sama si pasangannya itu, saya hobi banget deh nonton itu. Kayaknya bagus banget ya kalau ada Bad Boys yang nomor 3. Karena sejauh ini gue nonton nomor 4 deh, itu kayaknya Bad Boys yang nomor 3 deh. Will Smith ya. Nah, karena ada orang-orang yang memang tipe sukanya itu yang berandalan, yang begajulan tuh ada. Disakitin tuh kayaknya enak gitu. Karena dalam fetish hubungan seksual juga ada loh orang yang klimaks seksualnya itu juga ditampar-tampar, kan aneh. Aduh, sorry gue barusan habis makan. Hal-hal yang begitu tuh kan ada gitu loh. Nah terus begini nih, yang berikutnya nih, yang harus kalian bukan yang harus ya. Ada beberapa hal yang ini tuh agak begitu sulit ya. Kalau ya kalian itu tidak merubah, akan seperti itu selamanya. Maksudnya begini. Orang-orang yang toxic relationship itu sulit berubah. Kenapa? Karena tipenya orang yang hobi banget menyakitkan. Tipenya itu hobi yang bad boy. What you gonna do when they come for you, bad boy ya. Bisa diam nggak kak? Kalau nggak gue unsubscribe. Mohon maaf ya. Ya udah deh lanjut. Janji nggak nyanyi lagi di konten yang ini. Kalau di konten yang lain kayaknya gue tetap nyenyong deh. Nah, terus gimana dong tips dan triknya agar bisa terhindar dari toxic relationship? Kalau menurut saya yang pertama adalah dua-duanya sama-sama berubah. Kak,
kayaknya kita nggak bisa berubah deh. Nah, sugesti kamu itulah yang menyebabkan kamu memang benar-benar tidak bisa berubah. Tapi misal begini deh, latihan untuk menenangkan diri dan latihan untuk menurunkan ego. Misal si A atau si pasangannya bilang begini, harus jalan ke kanan ya. Oke, jalan ke kanan, aku nurut. Tapi kalau di tengah perjalanan ada sesuatu, aku gentian membuat pendapat dan kamu harus nurut ya. Kayak membuat aja gitu kesepakatan-kesepakatan seperti itu agar egonya tuh bisa nurun. Yang berikutnya nih ya, kalau itu kan yang berikutnya latihan ya. Kalau misal ternyata tidak kunjung juga bisa, artinya masih keras, masih debat, masih terjebak dalam toxic relationship, tapi aku masih cinta, tapi aku masih dan lain sebagainya. Selamatkanlah diri kalian. Kalau sudah mengarah kepada ancaman pembunuhan, saya kira ini harus pisah. Tapi kalau kekerasannya itu masih di debat, masih di kekerasan ya cubit, mukul, mukul juga mukul bukan yang sampai memar ya. Saya kira tidak mengapa untuk dipertahankan. Kenapa? Jangan salah loh, orang-orang yang terbiasa disakiti itu juga terbiasa kebal dengan rasa sakit. Makanya kalau misal dalam perjalanan hidupnya bisa bertahan hidup dengan orang toksik, ya tidak mengapa. Kan itu bagian dari hidup dia dan dia ngerasa bisa. Begitu. Nah, itu adalah trik dan tips ya. Oh, jadi kesimpulannya gimana dong? Kesimpulannya saya serahkan kepada diri kalian sendiri. Mau tersiksa, mau tersiksa enggak? Kalau enggak mau tersiksa, ya udah, lepas. Lepaskan, lepaskan, tak mampu ku tahan lagi. Lepaskan, lepaskan, kau berdiam diri. Salju terbang menipu awan, tak terlihat dan petir. Aku bagaikan ratu di kerajaan terakhir. Itu versi Indonesianya. Yaudah deh gitu doang, udah 13 menit. Kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya. Makasih ya, makasih.